Setiap hari, miliaran alat makan plastik sekali pakai berakhir di lautan dan tempat pembuangan akhir. Indonesia, sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, memegang peranan yang krusial. Melihat komposisi sampah plastik nasional meningkat drastis dari 11% menjadi 17% dalam satu dekade terakhir. Halo semuanya, kami dari tim Strawman dari Universitas Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Stefan Azaria Angestia Putra. Saya Khairul Lutfi Nur Rahman. Saya Dita Pratama Putra. Dengan mengusung ide untuk KBMK 2025, yakni It's Raw, bioinovasi sedotan dari Jawa Wood sebagai green commodity untuk konsumen berkesadaran global. Peralatan makanan berbahan plastik sekali pakai seperti sedotan jelas menimbulkan disposal problem bagi lingkungan. Di sisi lain, dunia dihadapkan pada tantangan krisis pangan global yang menuntut kita untuk lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Namun, bagaimana jika potensi sumber daya alam lokal dapat menjadi solusi kedua masalah ini? Oleh karena itu, kami senang untuk memperkenalkan Jawa Wood. Jawa Wood atau dengan nama lainnya, millet, adalah salah satu serealia lokal yang hemat air, tahan kering, dan kaya akan gizi. Tanaman sejenis ini mudah dibudidayakan di lahan kering yang luas di Indonesia, karena hanya membutuhkan sekitar 25% curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman serealia yang lainnya. Akan tetapi, potensinya belum tergarap secara maksimal, karena pada umumnya, Jawa Wood masih lebih dikenal sebagai pakan burung. Jawa Wood adalah sumber daya lokal yang menunggu untuk dihidupkan, dan dipersiapkan untuk memegang peranan penting dalam menghadapi krisis industri yang semakin penuh akan scarcity. Merespons seluruh urgensi yang ada, kami senang untuk menghadirkan It's Raw. It's Raw adalah inovasi sedotan biodegradable, praktis, sekali pakai yang dapat dimakan. Terbuat dari Jawa Wood, tepung gandum, dan tepung beras, It's Raw adalah jawaban cerdas untuk mengurangi sampah plastik dan meningkatkan nilai pangan lokal. Sedotan kami dirancang untuk bertahan 60-90 menit dalam minuman dingin tanpa koyak, jauh melampaui sedotan kertas pada umumnya. Ini didesain bukan hanya sebagai pengganti, tetapi sebagai solusi praktis yang berkelanjutan. It's Raw hadir dalam bentuk sedotan. Kami menawarkan dua varian rasa, original yang padat dan berserat, serta coklat yang manis dan lezat. It's Raw juga bernutrisi tinggi. Dari segi gizi, millet merupakan kompleks karbohidrat yang terbukti memiliki kandungan protein, serat, mineral, besi, dan kalsium yang jauh lebih tinggi dibandingkan beras dan gandum. Inovasi kami tak hanya pada produk, tetapi juga pada proses. Kami menerapkan prinsip zero waste post consumption, yang dalam kasusnya, It's Raw dapat dimakan, atau jika tidak, akan terurai alami dalam 1 bulan dalam tanah. Proses manufaktur kami diawali dengan pengolahan Jawa Wood menjadi tepung untuk efisiensi biaya dan kontrol kualitas. Setelah dibersihkan dengan green cleaner dan dikeringkan menggunakan green dryer, Jawa Wood digiling dengan grinding mill, lalu diayak menggunakan sleeving machine untuk memastikan tekstur tepung yang konsisten. Produksi It's Raw dimulai dengan penimbangan bahan kering secara presisi dan pencampuran homogen menggunakan planetary mixer. Adonan lalu dibentuk dengan mesin extruder menjadi sedotan berongga, dipotong sesuai ukuran standar dan dipanggang dalam baking conveyor untuk menghilangkan kadar air serta membentuk teksturnya. Setelah itu, sedotan didinginkan dengan cooling conveyor dan dikemas otomatis ke dalam paper tube menggunakan mesin automatic straw packaging. Proses ini menjamin kualitas dan efisiensi dari awal hingga akhir. Dalam merumuskan strategi, kami melakukan analisis PESTEL untuk memetakan lanskap eksternal It's Raw. Secara politik, adanya aturan baru pemerintah yang melarang plastik sekali pakai merupakan dukungan krusial bagi kami. Membuka peluang pasar yang besar dan bahkan potensi ekspor ke negara-negara maju yang mengutamakan produk ramah lingkungan. Dari sisi ekonomi, nilai pasar sedotan biodegradable yang diproyeksikan mencapai USD 1,2 miliar pada 2032 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menguntungkan. Pemanfaatan Jawa Wood yang efisien dan murah juga menekan biaya produksi. Secara sosial, peningkatan kesadaran lingkungan terutama di kalangan generasi muda usia 17-30 tahun menjadi basis pasar utama kami. Meskipun perlu edukasi agar masyarakat mengenal Jawa Wood, ini adalah investasi jangka panjang untuk penerimaan produk. Aspek teknologi juga menjadi tulang punggung inovasi kami. Dari proses produksi sedotan Jawa Wood yang kokoh, hingga kemampuan produk yang cepat terurai dalam waktu maksimal 1 bulan. Selain itu, pertimbangan legal seperti perizinan BPOM
dan perlindungan ide melalui paten adalah kunci. Dan lingkungan menjadi inti dari keberadaan Eat Straw, di mana kami secara langsung mengurangi sampah plastik dan menggunakan bahan baku serta proses yang berkelanjutan. Bagaimana Eat Straw akan meningkatkan daya saing nasional melalui peluang pasar yang masif? Pasar sedotan biodegradable global diproyeksikan terus meningkat tiap tahunnya, bahkan pada tingkat global. Di Indonesia, berdasarkan analisis Samsung, pasar yang layak dan dapat diraih dari estimasi didapatkan target sebesar 5.975 UMKM minuman aktif dan juga sektor horeca, hotel, restoran, kafe. Dengan potensi pasar domestik mencapai 7,89 miliar per tahun, operasi dengan model bisnis B2B sebagai yang utama, namun tidak menutup kesempatan bagi sektor B2C yang menginginkan produk kami secara langsung, yakni melalui e-commerce. Kami juga akan bermitra dengan distributor F&B, chain cafe atau restoran besar, grup hotel hingga melayani konsumen individu melalui e-commerce. Ini adalah hilirisasi dan industrialisasi nyata mengubah Jawa Wood menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Keuangan Eat Straw dirancang kokoh dan juga terukur. Pada tahun pertama, pembiayaan Eat Straw akan didukung oleh 3 sumber utama, yakni pertama modal sendiri dan angel investor sebesar 40,8% sebagai wujud kepercayaan awal terhadap ide dan juga tim kami. Kedua, kredit usaha rakyat atau kredit modal kerja sebesar 21,2% yang memungkinkan percepatan produksi. Ketiga, internal cash flow dari sistem pre-order sebesar 15,9% yang mencerminkan pendekatan demand driven. Sisanya asal dari skema lainnya seperti hibah kompetisi bisnis, CSR partner, dan kolaborasi strategis lainnya. Struktur biaya Eat Straw di tahun pertama operasi akan terbagi dua, yakni capital expenditure sebesar 11,51 miliar yang akan dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti gedung, mesin produksi, dan juga peralatan. Kemudian, operating expenses yang terdiri dari biaya tetap sebesar 2,47 miliar mencakup gaji, utilitas, dan juga penyusutan. Juga biaya variabel sebesar 4,9 miliar tergantung volume produksi, meliputi bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Pendekatan ini mengikuti praktik efisien industri manufaktur makanan berkelanjutan pada umumnya. Pendapatan tahun pertama dihitung dari estimasi pasar, konsumsi harian sedotan, dan juga harga jual per dus, yang diestimasi isinya 120 sedotan per dus. Dalam 6 tahun, Eat Straw diproyeksikan meraih pendapatan sebesar 96,03 miliar dengan pertumbuhan tahunan mengikuti CAGR industri sebesar 7,1%. Profit dan juga EBITDA meningkat setiap tahun, menghasilkan laba bersih kumulatif sebesar 34,74 miliar, membuktikan efisiensi dan juga potensi pasar yang kuat. Grafik ini menggambarkan proyeksi hubungan antara revenue dan juga cash out dan net income. Kita bisa melihat bahwa memang pada tahun pertama, cash out akan menimbulkan loss yang besar dikarenakan spending dalam capital expenditure. Akan tetapi pada tahun-tahun setelahnya, net income dan revenue akan diproyeksikan mengalami tren kenaikan, bahkan melampaui beban cash out, dan ini menandakan titik profitabilitas yang sehat. Analisis kekayaan investasi kami menunjukkan net present value sebesar 14,76 miliar dengan internal rate of return sebesar 21% dan payback period hanya 2 tahun, 7 bulan, dan juga 1 hari. Ini adalah indikator finansial yang sangat kuat, membuktikan Eat Straw bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga sangat layak investasi. Untuk mencapai target ini, kami akan melancarkan kampanye promosi agresif dan edukatif, pemasaran digital dengan iklan bertarget dan kolaborasi influencer yang membangun awareness dan edukasi. Kami akan aktif berpartisipasi dalam pameran F&B dan sustainability events. Dan yang terpenting, kami akan membangun kemitraan berkelanjutan dengan bisnis F&B, menawarkan program loyalitas dan sertifikasi Earth Friendly Partner. Ini adalah model kewirausahaan yang memberdayakan petani Jawa Wood lokal, mengubah komoditas biasa menjadi solusi berdaya tambah tinggi, dan menciptakan pengalaman konsumen baru. Eat Straw adalah lebih dari sekedar produk. Ini adalah manifestasi inovasi mahasiswa dalam menjawab tantangan global. Ini adalah hilirisasi bioekonomi yang memberdayakan lokal dan meningkatkan daya saing nasional. Strategi bisnis yang terukur dan berlanjut, kami siap membawa Eat Straw menjadi solusi utama yang mengubah kebiasaan konsumsi konvensional yang tidak ramah lingkungan. Dan dengan proyeksi finansial yang solid, Eat Straw adalah investasi masa depan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif bagi bumi dan masyarakat. Sama Eat Straw, cara enak jaga lingkungan.